Oke, jadi biar gue jelasin dulu apa itu raport SMA. Raport SMA adalah kependekan dari raport series, movie, dan anime. Udah bisa kebayang kan? Yap, jadi raport SMA adalah sebuah sesi di mana gue akan memberikan nilai sebuah series, movie, atau anime berdasarkan parameter-parameter yang gue buat. Lalu di akhir gue akan menyimpulkan nilai keseluruhannya sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan buat kalian untuk menonton atau tidak cara yang gue nilai tersebut. Dan tentu saja penilaian gue bersifat subjektif. Oke, segitu aja penjelasannya, kita langsung ke videonya. Ufotable, Ufotable. Yap, itulah kesan gue terhadap anime Kimetsu no Yaiba season 2 ini. Bukannya gue nggak ngerasa kagum sama hasil karya Ufotable kali ini, tapi karena gue udah tahu kalau Ufotable nggak akan mengecewakan dari segi animasi. Bisa dilihat dari series kesayangan Ufotable yaitu Fate series, yang selalu menampilkan animasi battle scene yang menakjubkan. Namun sepertinya untuk season 2 Kimetsu no Yaiba, Ufotable menambahkan budget lebih. Karena menurut gue animasinya lebih bagus daripada season satunya. Dapat dilihat dari partikel-partikel, lighting, dan environment yang sekelas movie. Dan gue yakin salah satu alasan mereka melakukan itu sih pasti dari rating dan tingkat kepopuleran dari season satunya. Lalu ada juga penggunaan CGI yang menurut gue cukup bagus eksekusinya, karena tidak tumpang tindih dengan desain dua dimensinya. Ya, walaupun begitu, tentu ada saja kekurangannya, yaitu di episode, kalau nggak salah episode kedua di sini ini yang bikin gue kurang nyaman nontonnya. Atau lebih jelasnya malah bikin gue sakit kepala. Yang gue maksud adalah tujuan mereka di sini kan untuk memberikan kesan agar scene ini lebih ekspresif dan memberikan clue ke penonton bahwa scene ini scene komedi. Tapi bagi gue jatuhnya eksekusi ini kurang tepat dan malah bikin gak nyaman untuk dilihat. Tapi ya itu sih emang cuma kekurangan minor ya, dan gue tinggal skip aja bagian tersebut. Sehingga dari segi animasi gue beri nilai 8,5/10. Tentu saja scene-scene epic, sedih, lucu, dan ecchi pastinya tidak hanya ditunjukkan dengan animasi saja. Ada juga faktor pendukung yang menonjolkan perbedaan antara scene-scene tersebut, yaitu BGM atau OST dan SFX. Kalau di season 1 kita disuguhkan dengan BGM Tanjiro, lalu di Bungen Train dengan BGM dari Rengoku, dan kali ini di District Arc kita mendapatkan BGM Uzui Tengen yang gak kalah bagusnya. Bagi gue, BGM sangat penting dalam menggambarkan situasi atau karakter. Dan menurut gue, anime Kimetsu no Yaiba ini merupakan salah satu anime yang berhasil melakukan hal tersebut. Karena di BGM Uzui Tengen ini, mereka berhasil menggambarkan karakter Uzui Tengen yang seorang shinobi sombong dan suka pamer, tapi tetap terlihat berwibawa dengan titlenya sebagai seorang Hashira. Dan banyak BGM-BGM lainnya yang bagus, contohnya dari scene final battle atau saat Gyutaro menemukan Daki yang telah kelamaan dipanggang. Lalu kalau untuk SFX, kualitasnya sama seperti season 1 dan movie-nya. Nggak jelek tapi nggak yang wah juga. Yaitu kita masih mendapatkan suara ayunan pedang yang oke tanpa bikin telinga sakit, suara satisfying yang khas saat kepala demon berhasil ditebas, suara dari teknik pernapasan, terutama pernapasan Zenitsu yang ditambahkan sedikit detail ada suara percikan listriknya, serta yang lainnya. Dan semua SFX itu bisa muncul bersamaan namun tidak saling tumpang tindih. Salah satu contohnya adalah suara petasan kretek Uzui Tengen dan suara adu pedang yang bisa kita dengar secara bersamaan tanpa bentrok satu sama lain. Untuk itu, BGM dan SFX gue beri nilai 8,5/10. Lalu aspek penilaian selanjutnya bisa dibilang termasuk aspek yang sangat penting untuk menilai bagus atau tidaknya suatu anime. Aspek yang bisa membedakan antara manga dan anime, serta menjadi nilai plus daripada manga selain animasi, yaitu voice acting. Jujur aja gue gak bakal banyak pertimbangan kalau soal VA atau voice acting. Karena seperti yang kalian tahu, Jepang sudah sangat ahli dalam bidang tersebut. Apalagi di Kimetsu no Yaiba Season 2 ini menampilkan deretan VA baru yang sangat menarik. Kita mendapatkan Miyuki Sawashiro sebagai Daki, Ryota Osaka sebagai Gyutaro, dan juga 3 istri Uzui yang diisi oleh VA yang mempunyai gelar karakter waifu sejuta umat, yaitu Azumi Tanezaki, Shizuka Ishigami, dan Naoto Oyama.
Walaupun begitu, tentu ada beberapa hal yang membuat pengalaman gue nonton Kimetsu no Yaiba Season 2 kurang nyaman. Yaitu VA Daki yang menurut gue pada beberapa percakapan terlalu melengking suaranya, sehingga gue harus naik turunin volumenya. Tapi ya, gue paham bahwa karakter Daki ini karakter yang rewel dan cengeng. Dan Yuki Sawashiro berhasil mengeluarkan karakter tersebut melalui kemampuannya. Namun balik lagi, penilaian ini bersifat subjektif. Jadi kesan gue selama menonton lebih diutamakan. Lalu untuk VA Gyutaro, awalnya gue kurang serap. Karena untuk style ngomong kayak gini biasanya melekat pada karakter yang berantakan, suka garuk sana sini, dan matanya kalau lagi ngomong suka melotot sebelah secara bergantian. Emang sih, udah ada beberapa kriteria yang menempel pada karakter Gyutaro. Tapi menurut gue, karakter Gyutaro masih belum memenuhi semua kriteria yang gue sebutin tadi. Sehingga memberikan kesan bahwa voice actor-nya terlalu lebay dalam mengisi suara Gyutaro ini. Namun pada saat episode 10 dan 11, suara Gyutaro pas ngomong dalam hati atau pas adu mulut sama Daki, lebih pas dibandingkan suara pas pertama kali dia muncul. Karena memberikan kesan lebih ekspresif. Untuk itu, voice acting gue beri nilai 7,5/10. Dan yang terakhir adalah plot cerita. Sebenarnya kalau mau menilai plot cerita lebih ke mangganya ya. Tapi ya bolehlah kita bahas sedikit plot cerita dari arc distrik hiburan ini. Jadi di distrik hiburan ini, Tanjiro dan kawan-kawan membantu Tengen Uzui menemukan ketiga istrinya yang sedang menyamar untuk mengintai pergerakan Demon bulan atas. Lalu Demonnya ternyata punya tubuh dua, namun pada akhirnya kalah juga. Lalu Uzui pensiun untuk menikmati dunia harapnya. Ya, kurang lebih seperti itulah. Tidak terlalu banyak kejadian di sini yang mempengaruhi karakter utama dari seri ini, selain Nezuko yang punya power up baru. Sedangkan dari segi sifat atau karakter dari Tanjiro, Nezuko, Zenitsu, dan Inosuke tidak ada yang berubah, masih sama seperti di season 1. Karena memang Kimetsu no Yaiba ini termasuk seri yang memiliki pacing cepat atau tidak bertele-tele. Saking cepatnya bahkan nggak ada proses latihan Tanjiro yang memakan belasan episode untuk menguasai pernapasan matahari. Karena itulah gue nggak menilai plot arc distrik hiburan ini. Karena emang arc ini cuma separuh bagian dari keseluruhan cerita Tanjiro sebagai Demon Slayer yang bertujuan untuk menyembuhkan Nezuko dan membalaskan dendam keluarganya terhadap Muzan. Dan dari penilaian-penilaian parameter tadi, gue simpulkan bahwa Kimetsu no Yaiba arc distrik hiburan ini memperoleh nilai dari gue sebesar 8/10. Gue sangat merekomendasikan seri Kimetsu no Yaiba ini kepada kalian, terutama buat yang suka seri shonen yang tidak bertele-tele. Dan sebagai pertimbangan lainnya, Ufotable sepertinya akan menggarap seri ini sampai akhir mangganya. Karena season 3-nya udah dikonfirmasi sendiri oleh Ufotable. Calon anak emas baru sih ini. Oke, sekian dulu sesi rapot SMA kali ini. Like, subscribe, terserah kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.